Oke, hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah cerita di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Itu menceritakan ada suatu perjuangan yang dilakukan oleh seorang pemuda. Dia itu sedang berjuang untuk bangsanya sendiri ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang sedang terjadi pada saat itu, di mana antara suatu bangsa ini dan bangsa ini mereka perang, dan ketika itu pemuda itu hadir dan di situ mereka menang dan mereka boleh bersukacita karena pemuda ini. Tahu siapa? Yeremia. Tahu siapa? Daud. Siapa yang bilang Daud? Oke, kita mau membuka kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Samuel. Kalau udah di dalam 1 Samuel pada tahu semuanya ya. Bukan Yunus. 1 Samuel pasal 17. Ini merupakan kebenaran firman Tuhan yang sudah tidak asing bagi kita dengar secara bersama-sama. 1 Samuel pasal 17, kita hanya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang ke-42 sampai yang ke-47 saja. Sudah menemukan semuanya? Amin. Sudah menemukan semuanya? Amin. Sudah ya jawabnya? Sudah. Oke, kita mau membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Ayat yang pertama saya minta kepada semester 2, dan ayat yang ke-43 itu semester 4, dan ayat yang ke-44 itu semester 6 sama semester 8 sama sekali. Mengerti semuanya? Amin. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul yaitu Perkelahian Daud dengan Goliat. 1, 2, 3. Ketika serta melihat dia, dinilai Daud untuk orang yang masih muda, kemerah-merahan dan hebat parasnya. Tuhan istri itu berkata kepada Daud, "Anjingkan aku, maka kau mendatangi aku dengan kepala, lalu limpahkan aku istrimu untuk menghadapi Daud." Tuhan istri itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada tubuhmu dan Silakan 45 sampai seterusnya ya, ayat 47. Silakan semester 2. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau kepada tanganku, dan aku akan menyalahkan engkau dan mengangkat kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa saya mempunyai Allah. Dan supaya segera Tuhan ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan Tuhan dan segala Tuhan dengan negeri. Soal dengan Tuhan pertolongan dari yang berkata kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca secara bersama-sama pada hari ini. Semuanya tahu cerita ini ya? Tahu cerita tentang Daud? Oke, di sini kita mau melihat bagaimana seorang Daud ini yang masih sangat muda, tetapi di situ dia bisa berjuang sendiri. Dia bisa berjuang untuk melawan orang yang mungkin sebenarnya itu bukan lawan dia, karena itu orang yang sangat dikatakan berbeda kali mereka. Fisik mereka sudah berbeda dan umur mereka mungkin juga sudah berbeda. Tetapi di sini ini yang mau kita bahas secara bersama-sama itu perjuangan Daud itu sendiri. Gak ada orang yang berani untuk maju pada saat itu, tetapi ini yang kita belajar. Oleh sebab itu, tema kita atau pokok perenungan yang akan kita renungkan secara bersama-sama pada pagi hari ini yaitu berjuang untuk meraih kemenangan. Apa? Semuanya fokus ya. Oke, pada saat ini
manusia itu penuh dengan perjuangan. Tidak ada manusia yang tidak berjuang. Dari sejak lahir pun kita sedang berjuang. Untuk apa? Untuk hidup kita berjuang. Untuk mendapatkan makanan itu juga kita berjuang. Dan untuk sampai saat ini juga kita berjuang. Ketika saudara boleh datang ke tempat ini, ketika saudara boleh sampai semester ini, semester berapapun Anda pada saat ini merupakan perjuangan saudara ya. Kita tahu bahwa bagaimana perjuangan kita sejauh ini. Kita tahu sampai titik ini kita boleh ada sampai saat ini merupakan suatu perjuangan kita. Dan di dalam kehidupan asrama kita sedang berjuang dengan orang-orang di sekitar kita. Di dalam dunia pendidikan kita sedang berjuang untuk mengerjakan tugas-tugas daripada dosen. Dan mungkin ada kalanya kita merasa stres mungkin ya. Terus mungkin ada suatu hal yang kesulitan yang kita alami ketika kita sedang berjuang dalam setiap kehidupan kita. Ini adalah perjuangan kita ketika kita boleh berada di dalam kehidupan ini. Dan ketika kita berjuang, apa yang sedang kita perjuangkan itu untuk apa? Untuk meraih suatu kemenangan, untuk meraih suatu kesuksesan ke depannya. Ketika saudara boleh berada di tempat ini, apa tujuan saudara? Yaitu untuk menggapai cita-cita saudara sendiri. Saudara tahu apa cita-cita saudara. Dan tidak mungkin ketika kita berada di tempat ini, kita tidak memiliki tujuan. Namun saya percaya bahwa kita memiliki cita-cita kita sendiri dan kita sedang berjuang untuk meraih apa yang kita inginkan dalam setiap kehidupan kita. Dan di dalam kehidupan cerita yang telah kita baca secara bersama-sama, di sini kita dapat belajar dari kehidupan Daud sendiri. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan ini saya mau bertanya, pada saat Daud tiba di dalam peperangan itu dia sudah diurapi menjadi raja atau tidak? Sudah atau belum? Sudah. Ya, betul ya. Ketika Daud tiba di dalam peperangan itu dia masih sangat muda dan dia sudah diurapi menjadi raja, tetapi dia belum menjadi raja. Nah, kita dapat melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, silakan dibaca. Dan ketika pada saat itu terjadi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel. Ketika Daud sudah diurapi menjadi raja, dia belum menjadi raja dan ke istana pun mungkin dia belum ke istana ya. Kita tahu cerita ketika Daud pergi ke istana, dia dimintai datang ke istana. Kenapa? Karena pada saat itu Saul ditolak menjadi raja dan Roh Allah pada saat itu lari daripadanya sehingga roh jahatnya hingga padanya, sehingga mungkin pegawai-pegawainya berkata bahwa mencari seorang yang bisa bermain kecapi untuk menenangkan dirinya yang sedang dikuasai oleh roh jahat. Hingga pada saat itu mereka mencari Daud dan mereka menemukannya untuk bermain kecapi karena dia bisa bermain kecapi. Dan dia dipanggil ke istana untuk bermain musik dan memainkan kecapi itu di depan Saul. Dan itu merupakan ketika dia pergi ke istana pada saat itu. Ketika terjadi peperangan ini, itu orang Filistin dan orang Israel itu sudah lama ya. Kita dapat melihat di dalam pasal 17 ayat yang ke-16, di situ sangat jelas mengatakan ketika terjadi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel itu sudah 40 hari lamanya ketika tapi mereka belum belum berperang karena bangsa Filistin ini masih menunggu siapa orang yang bisa melawan tentara mereka, Goliat itu. Karena mereka berpegang hanya pada Goliat sebagai orang yang mereka percaya mampu untuk mengalahkan bangsa Israel. Dan ketika pada saat itu sudah lama dan saudara-saudara Yusuf ini juga ikut berperang, kita tahu bahwa mereka juga tentara yang ikut berperang, sehingga ayah si Daud ini dia menyuruh Daud untuk pergi untuk membawa bekal kepada saudara-saudaranya itu ke medan peperangan. Karena mungkin ayahnya khawatir karena sudah lama gitu ya di tempat perang dan tidak ada kabar, sehingga Daud pergi ke medan perang pada saat itu. Dan di situ kita dapat melihat bahwa ini merupakan suatu rencana Tuhan yang direncanakan Tuhan kepada bangsa Israel dan ingin melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada mereka melalui Daud pada saat itu, yang mungkin sebenarnya sangat tidak mungkin. Orang-orang pada saat itu sudah dewasa semua karena dia masih kecil sekali dan dikatakan dia masih kemerah-merahan. Nah, di situ ini yang mau kita pelajari bersama-sama.
Meskipun mudah, tetapi Tuhan bisa memakai kita. Dan ketika kita mau berjuang di dalam setiap kehidupan kita, di situ kita dapat melihat rencana Tuhan dan nama Tuhan yang kita muliakan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, yang menjadi suatu pertanyaan dalam setiap kehidupan kita, apa yang harus kita miliki ketika kita berjuang dalam setiap kehidupan kita? Dan di dalam perjuangan kita, secara umum mungkin kita berjuang untuk cita-cita kita dan sebagainya, tetapi secara rohani apa perjuangan kita dalam dunia ini? Seperti di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 mengatakan bahwa perjuangan kita melawan penguasa-penguasa, dan bisa dikatakan bahwa kita sedang berjuang untuk mempertahankan kerohanian kita, untuk melawan segala pemuslihat iblis yang sedang menggoda kita dalam setiap kehidupan kita. Saya mau menceritakan ketika saya pelayanan kemarin PPL di Kalimantan ya. Di Kalimantan itu ketika saya PPL, saya diminta tolong untuk berdoa kepada banyak orang sakit kemarin di sana. Jadi saya minta ditolong untuk berdoa, dan ketika saya berdoa, memang mereka menyuruh seorang hamba Tuhan untuk berdoa, tetapi di situ saya juga diceritakan bahwa mereka juga memakai sesuatu yang mistis gitu ya. Di situ saya berdoa, tetapi di situ mereka juga menceritakan sesuatu yang mistis kepada saya, dan itu merupakan bagaimana ya rasanya ketika kita sudah berdoa, tetapi juga mereka memakai sesuatu hal yang di luar dari kehendak Tuhan. Itu bukan suatu hal yang benar-benar Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, dan itu merupakan perjuangan kita sendiri sebagai seorang hamba Tuhan. Bagaimana kita menjelaskannya kepada orang-orang di luar sana ketika mereka boleh melakukan hal-hal tersebut. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita sedang berjuang dalam setiap kehidupan kita, apa yang harus kita miliki? Yang pertama, kita melihat di dalam ayat yang ke-42, ayat 42 sampai yang ke-44, seperti firman Tuhan yang telah kita bacakan secara bersama-sama. Di situ dapat kita simpulkan bahwa meskipun Daud diejek, kita tahu, kita sudah baca ya, bagaimana Daud diejek oleh Goliat ketika dia berada dan dia melihat lawannya itu gak sepadan dengan dia, yang tubuhnya besar, yang kekar, dan dikatakan dia adalah manusia raksasa mungkin ya, dibanding Daud. Dan di sini kita mau belajar bahwa Daud itu tidak pernah menyerah atau tidak putus asa dalam setiap kehidupannya. Bagaimana ketika dia boleh diremehkan oleh orang lain, tetapi apakah Daud mundur? Ketika dia boleh diremehkan oleh Goliat, dia boleh diremehkan oleh saudara-saudaranya, dan dia boleh diremehkan oleh tentara-tentara yang lain, dan dia juga tidak dipercaya mampu untuk menolong bangsanya sendiri oleh Saul dan sebagainya. Namun ketika dia tidak pernah menyerah dan dia tidak pedulikan kata-kata orang itu, karena dia percaya bahwa dia mempunyai Allah. Ketika Goliat mengata-ngatai bangsa Israel, di situ dia mendengar dan dia berani untuk maju. Meskipun orang mengata-ngatai dia dan tidak menerimanya atau meremehkan dia ketika pada saat itu, tetapi dia tetap maju. Dia tidak pedulikan orang-orang yang berkata buruk kepadanya. Oleh sebab ini merupakan suatu pembelajaran dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang yang sedang berjuang di dalam dunia ini, apakah ketika kita sedang berjuang, kita malah mundur atau kita malah menyerah? Ketika kita boleh mendengar setiap perkataan orang yang meremehkan kita, mungkin kita pernah diremehkan orang lain ya. Kita pernah dihina oleh orang lain, kita boleh dikata-katai oleh orang lain ketika kita tidak mampu untuk mengikuti misalnya standar dari apa yang orang pikirkan tentang kita. Ketika kita diremehkan dan kita tidak dianggap oleh orang lain, apakah kita mudah menyerah atau kita mudah merasa stres karena perkataan orang itu? Apakah saudara pernah mengalami ketika saudara pernah diremehkan orang lain atau tidak dianggap oleh orang lain? Mungkin kita pernah di dalam situasi tersebut ya, tetapi kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah menyerah dengan perkataan-perkataan orang lain yang bisa membuat kita tidak maju. Perkataan-perkataan orang lain yang bisa meremehkan kita itu melemahkan mental kita ya. Biasanya perkataan itu lebih kejam dari apa ya?
dan lebih kejam dari pedang mungkin ya. Kalau perkataan yang sangat tajam dan mungkin orang berkata kasar kepada kita aja kita sudah ini ya. Kalau ada orang yang berkata kasar kepada kita rasanya sudah kayak sedih gitu ya. Karena nah, tetapi kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah menyerah dengan perkataan-perkataan orang yang melemahkan mental kita sendiri. Karena ada suatu pepatah mengatakan mulutmu adalah mental kita ya. Nah, oleh sebab itu, tetapi ketika kita boleh berada di posisi itu, jangan juga kita yang meremehkan orang lain. Jangan pernah meremehkan orang lain karena kita tidak tahu bagaimana posisi orang tersebut. Karena perjuangan kita ini masih panjang ya, dan kita nggak tahu keberhasilan orang tersebut itu sampai mana. Mungkin pada saat ini kita berada di posisi ini, tetapi kita nggak tahu kehidupan kita, masa depan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita pernah menyerah dan putus asa dalam setiap kehidupan kita. Dan di dalam dunia pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, ini sering ya terjadi kan. Saya juga pernah mendengar ketika kita melakukan suatu pelayanan, ketika kita melakukan pelayanan, apapun pelayanan itu, tetapi ada orang yang melihat kita dan ketika kita disuruh untuk melakukan pelayanan ini, kita sebenarnya takut dan mungkin rasanya benar-benar mempersiapkan diri. Tetapi ketika kita sudah melakukan pelayanan, ternyata kita salah dan kita dimarah-marahi orang itu. Dan itu membuat kita tidak mau pelayanan lagi karena kita dimarah-marahi karena kita sudah pelayanan dan kita merasa bahwa saya nggak pantas lagi, saya nggak mau pelayanan lagi dan sebagainya. Apakah saudara pernah mengalami ini dan tidak mau pelayanan karena dimarah-marahi dan sebagainya? Ini merupakan suatu pergumulan ya yang kita alami dan kita rasakan dalam setiap kehidupan kita. Pelayanan itu memang ketika kita melakukan pelayanan itu sebenarnya tujuan kita untuk apa? Kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika kita melakukan pelayanan, kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan yang hanya nama Tuhan yang kita ingin muliakan dalam setiap pelayanan kita, bukan yang lain. Tetapi ketika saudara lebih berfokus dengan kemarahan orang lain, saudara lebih berfokus kepada hal-hal yang dikatakan orang lain tentang saudara, maka pelayanan saudara itu rasanya untuk membuat hanya untuk kepentingan atau menjadi orang terhibur atau orang membuat wow gitu pelayanan kita. Itu sama dengan kita melakukan ketika kita sibuk untuk menyiapkan pelayanan kita untuk dipuji dan sebagainya, itu merupakan pelayanan kita untuk dunia, bukan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi sehingga ketika kita dimarahi atau kita dikata-katai, itu membuat kita lemah, itu membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan itu lagi, dan itu membuat kita merasa down dan sebagainya. Dan akhirnya kita memilih untuk tidak pelayanan. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa dalam setiap keadaan yang kita alami. Karena ini perjuangan kita dalam pendidikan. Saudara berjuang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Mungkin ketika saudara presentasi dan mengerjakan tugas yang ada, mungkin ada dosen-dosen yang belum puas dan sebagainya, tetapi jangan pernah menyerah dengan perkataan-perkataan yang bisa melemahkan diri kita. Mungkin awalnya ya ketika kita ketika kita melakukan suatu tugas kita di misalnya di kelas dan sebagainya, ketika kita dimarah-marahi, oh ini tidak baik, ini dan sebagainya, mungkin kita down pertama dan mungkin kita nangis ya dan sebagainya. Tetapi jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa dalam setiap kehidupan. Apapun yang kita alami, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan semua yang terjadi dalam setiap kehidupan kita itu sudah Tuhan rancang sedemikian rupa, dan itu adalah pilihan kita sendiri. Apakah kita mau mengikuti Tuhan, apakah kita mau berjuang dan melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, dan tidak pernah menyerah dengan perkataan-perkataan orang lain yang mungkin bisa meremehkan kita dan sebagainya. Tetapi kita mau belajar dari Daud. Meskipun dia masih muda, meskipun dia sungguh-sungguh tidak diperhatikan dan tidak dilihat, bahkan dikatakannya
di firman Tuhan yang telah kita dengar secara bersama-sama dikatakan anjingkah aku ketika aku melihat, kata Goliat, ketika dia melihat Daud bahwa dia akan menyerahkannya daging-daging Daud ini kepada burung-burung istana. Itu merupakan suatu perkataan yang sungguh-sungguh sangat kasar ya, sangat kasar. Ketika dia boleh berkata seperti itu, artinya dia sangat meremehkan Daud dan dia menganggap bukan melawan yang padan dengan dia. Oleh sebab itu ketika Daud memilih untuk tidak menyerah, di situ dia dapat nama Tuhan dapat dimuliakan dalam setiap kehidupannya. Dan yang kedua, kita mau belajar dari ayat yang ke-45 sampai yang ke-47. Di situ dapat disimpulkan ketika awalnya dia diremehkan oleh oleh Goliat, dan ketika dia ada satu perkataan yang sungguh sangat menarik ya di dalam ayat yang ke-47. Dengan penuh kasih, iya itu yang lagi berdoa. Silakan baca 47. 1 Samuel ayat 17. Ayat 47. 17 ayat 47. Dan supaya jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan kita dengan tebal dan bukan dengan lembing, sebab kita adalah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Terima kasih untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan-Nya. Di sini dia mengatakan bahwa dia meskipun Goliat membawa senjata yang mungkin sangat perlengkapan semua perang itu dibawa semuanya ya, tetapi Daud mengatakan bahwa dia membawa nama Tuhan. Nah ini merupakan suatu dalam situasi sulit dia mengatakan dia seorang yang percaya. Dan di sini dapat kita simpulkan bahwa dia melangkah dengan iman. Daud melangkah dengan iman. Ketika dia boleh terjun ke dalam suatu kesulitan yang dia alami, dia boleh terjun ke dalam peperangan itu, dia membawa nama Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Ketika dia boleh percaya, ketika kita boleh percaya dalam setiap kehidupan kita, artinya kita memiliki suatu pengharapan kepada Tuhan ya. Saudara percaya kepada Tuhan sampai saat ini itu karena kita memiliki pengharapan kita sendiri kepada Tuhan, sehingga kita mampu ada sampai saat ini. Begitu juga dengan Daud, ketika dia boleh berada di peperangan, dia memiliki suatu pengharapan. Kalau dia tidak percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolongnya, dia nggak berani. Kalau dia bukan seorang yang percaya, dia nggak akan turun ke tempat peperangan itu. Tapi dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga dia berani dan dia memiliki iman kepada Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara tentang iman, ini merupakan suatu hal yang sepele mungkin. Karena kita sudah dengar ya, berapa kali kita dengar iman dan sebagainya. Tetapi apakah kita dalam kehidupan kita sampai saat ini, kita pernah melangkah dengan iman? Kita pernah berjuang di dalam kehidupan kita dengan kita mengandalkan Tuhan sendiri? Atau kita malah mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan setiap kemampuan kita sendiri untuk kita bisa berada sampai saat ini? Ini merupakan firman Tuhan yang boleh kita renungkan sendiri di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita melangkah dengan iman. Kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki suatu pengharapan di dalam Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam perjuangan kita memang tidak mudah. Dalam menggapai suatu kesuksesan itu tidak mudah. Kita melihat bahwa misalnya Pak Frans dan orang-orang yang sudah kita anggap berhasil, ini merupakan suatu perjuangan mereka. Kita nggak tahu perjuangan mereka itu seperti apa. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama belajar bahwa kita memiliki Tuhan yang sanggup memampukan kita, yang sanggup menolong setiap kehidupan kita, yang sanggup untuk mengubah kita yang awalnya tidak ada apa-apanya dan kita menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin ya. Saudara percaya ketika kita berada di posisi sampai saat ini, ketika kita boleh belajar dari seorang Daud ini, dia awalnya bukan orang apa-apa. Dia hanya penjaga apa? Daud seorang bukan mengembala kerbau, ada nggak ya kerbau di sana, nggak tahu ya. Tetapi di sini kita mau belajar bahwa dari seorang gembala bisa menjadi seorang raja karena dia mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya.
mempelajari dari kehidupan Daud ya. Kalau kita belajar dari seorang Daud, apakah pernah saudara mendapati Daud itu menyembah berhala, berpaling daripada Tuhan? Pernah atau tidak? Satu dosa yang sangat terkenal Daud yaitu ya berzina. Tetapi dia tidak dia tidak menyangkal Tuhan dan dia tidak pernah berpaling dari Allah. Itu merupakan sesuatu yang harus kita pelajari dari kehidupan Daud. Meskipun dalam perjuangan kita melawan dosa kita melawan setiap keinginan kita, tetapi ketika kita mau mengandalkan Tuhan, di situ Tuhan memproses kita, di situ Tuhan betul-betul menolong setiap kehidupan kita, sehingga Dia boleh mengangkat kita menjadi seorang yang betul-betul dipakai oleh Tuhan hingga pada saat ini. Dan kita boleh belajar dari kehidupan Daud. Kita boleh belajar dari apa yang Daud lakukan dalam setiap kehidupannya. Yang menjadi kesimpulannya adalah Norlis, saya mau bertanya ya. Tadi saya sudah bilang kan saya mau bertanya. Norlis, ini adalah kesimpulan bagi kita. Jadi untuk mengingatkan kita kembali, tema kita tadi apa ya? Ada yang tahu? Saya bukan tanya yang cowok-cowok ya. Ya, berjuang untuk meraih kemenangan. Siapa yang lagi berdoa ini? Tidak ada ya. Matanya semua terbuka kalau ada pertanyaan. Tapi tidak bisa dialog. Kita telah belajar dari tema yang mengatakan itu berjuang untuk meraih kemenangan. Saudara tahu sendiri perjuangan saudara hingga pada titik ini, dan semester 8 nanti ini merupakan bukan akhir ya, bukan akhir dari perjuangan, tetapi akhir dari pendidikan di tempat ini. Karena perjuangan kita ini lebih, saudara pernah mengalami sendiri ya bagaimana PPL itu kita benar-benar melepaskan keinginan kita sendiri untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan di dalam dunia lain nanti, dunia pekerjaan kita sendiri di situ, itu betul-betul perjuangan kita, dan kita telah menentukan apa yang akan kita lakukan nanti. Mari kita bersama-sama untuk berjuang untuk meraih apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Dan ketika kita boleh berjuang, apa yang harus kita miliki? Yang pertama, yang kedua, langkah dengan iman. Biarlah kita sama-sama untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita sama-sama untuk berjuang hingga sukses dari tempat ini, dan kita dapat membanggakan diri kita sendiri dulu dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Untuk menutup persekutuan kita di dalam doa, terima kasih Pak Frans.